Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ferdiansyah. Saya dari semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurhaini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Rendi Aridhyandi SHMH. Penggolongan penyertaan menurut KUHP. Yang pertama, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Yang B menurut doktrin. Zelfstandig Vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 4. Yang kedua, onzelfastige Vormen van deelneming, yaitu bentuk pernyataan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Yang bentuk 1 adalah pliger atau deder. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Pandangan yang luas, pelaku adalah tiap yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik yang berada dalam pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan deder. Bentuk 2, deonpleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana lain sebagai perantaranya, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Ada dua pihak, yaitu pelaku langsung. Dalam deonplegen terdapat unsur-unsur. Ada 3 unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.